Kalian mungkin sempat menerima berita-berita seperti ini. Mirip seperti Tom Lembong, mantan dirut ASDP tidak ambil uang sepeser pun, tersangka dianggap rugikan negara hingga 1,2 triliun rupiah. Gimana yang ngitungnya sampai seperti itu? Saya kebetulan diminta untuk menjadi saksi ahli dan pertama kali saya datang dalam sidang korupsi. Saya sengaja harus hadir ini karena ingin juga mengajarkan para penegak hukum bagaimana cara menghitung kerugian sih. Ini kan penting sekali. Nggak bisa dong misalnya jaksanya dari KPK, lalu ada orang KPK walaupun dia akuntan, kemudian dia jadi saksi, lalu kemudian ikut menghitung. Tidak bisa seperti itu. Kerugian negara itu yang menghitung itu adalah BPK menurut undang-undang, ya. Tetapi juga bisa saksi yang ahli dalam bidangnya. Ini perusahaan ini diminta oleh negara untuk melakukan peran agar menembus daerah-daerah terpencil. Kan penyeberangan tuh. Di Indonesia penyeberangan banyak sekali titik-titiknya. Kalau sekali kapal tidak datang, maka kemudian harga telur naik, beras naik, apalagi kalau cuaca buruk, kapal masuk dok dan lain sebagainya. Pesen kapal, kapalnya lama datangnya. 1 tahun paling bisa cuma dapat 1. Nah, akhirnya kemudian dibelilah perusahaan akuisisi. Akuisisi itu yang menilai itu adalah suatu perusahaan namanya perusahaan penilai, perusahaan jasa penilai. Jadi mereka mempunyai standar yang berbeda dengan akuntan. Akuntan punya PSAK, mereka mempunyai Satuan Penilaian Indonesia yang mengacu juga pada penilaian internasional. Nah, mereka melakukan penilaian, mereka lihat tentang kapalnya bagus apa enggak, layak atau tidak, harganya normal atau tidak. Kalau harga ketinggian mereka diskon sehingga kemudian bisa membantu negosiasi. Akhirnya dicapailah kesepakatan harganya dengan bantuan dari kantor jasa penilai ini. Tetapi para penyidik punya perhitungan lain, dipanggil ahli. Ahlinya ini adalah ahli besi kabarnya. Ahli besi kemudian melihat, saya lihat ini kapal ini kapal bekas yang dihitung. Kalau ini sebagai besi tua, maka besi tua itu nilainya sekian. Bayangkan coba kapal 57, seingat saya 57 kapal yang dibeli dengan satu perusahaan, sebagai satu perusahaan nih. Di situ sudah ada izinnya, ada SDM-nya. Ini kan yang mahal izin di Indonesia, kayak kita nggak tahu aja. Lalu kemudian kalau besi tua itu sudah jadi kapal, kan beda dong. Di situ ada inovasi. Sama saksi ahlinya yang ahli besi dihitung. Ini sudah 30 tahunan, jadi ini saya hitungnya sebagai besi tua. Pak, tahu nggak, kapal itu umurnya bukan kayak mobil, cuma 5 tahun, 10 tahun sekali diganti. Kapal itu puluhan tahun bisa dipakai. Kemudian karena dihitung sebagai besi tua, jadilah itu cuma 19 miliar. Dihitunglah oleh akuntannya sendiri. Jadi nilainya 19 miliar. Jadi karena dibelinya 1,2 triliun, maka kerugiannya dikurangin 19 miliar tuh. Itu kerugiannya. Waduh, kok begitu ya? Ini begini, Bapak Ibu sekalian. Para penegak hukum ini sebaiknya belajar bisnis dulu, belajar inovasi. Ini penting sekali bagi kita untuk membuat keputusan. Jadi besi kalau kita beli harganya 19 miliar, jadi kapal itu bisa harganya katakanlah 200 miliar jadi kapal. Ada izin-izinnya, ada rutenya, apalagi pemerintah sudah melakukan moratorium sehingga tidak ada lagi izin baru dikeluarkan. Kan mahal sekali tuh. Nah, akibatnya kemudian nilainya lebih tinggi lagi, 200 sekian miliar begitu. Nah, ini gimana ya? Kapal masih beredar di samudra, menghasilkan uang, keuntungan perusahaan meningkat. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, ini adalah kerugian yang sangat besar. Siapa yang berhak mengukur kerugian seperti itu? Ini kita mesti waspada, hati-hati. Itulah sebabnya media kemudian mengatakan, ini kasusnya mirip Tom Lembong. Saya membaca pledoi terdakwa ini yang beredar di mana-mana. Dia tidak pernah naik pesawat kelas bisnis, naiknya selalu ekonomi, selalu berusaha untuk membuat perusahaan jadi untung, bekerja sangat keras, hidupnya sederhana, tapi dijadikan tersangka. Dan miris sekali kita, kalau putra-putri Indonesia yang baik, bercita-cita luhur, ingin memajukan ekonomi Indonesia, tapi karena ada kasus, ada laporan masyarakat yang barangkali menginginkan pekerjaan mereka, ada perhitungan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai target. Targetnya apa? KPI-nya KPK kan adalah agar orang tidak lolos, agar tersangkanya banyak. Kalau seperti itu, repot kita. Bagaimana menurut kalian? Tapi saya sih hanya ingin mengedukasi para penegak hukum, agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ingin belajar hukum, saya akan pergi kepada Anda. Tapi kalau mau belajar bisnis, saya bersedia untuk mendidik Anda. Stay relevant.